Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wahdina wa biqna ila siratikal mustaqim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di dalam bab ini menerangkan nasihat ada dua perkara diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah. Sesungguhnya beliau bersabda, ujar Nabi, khaslatani la syai'an, khaslatani la syai'a abdalu minhumal iman billah wan naf'u lil muslimin. Artinya, ujar Nabi pula, ada dua perkara yang paling utama, tidak ada tandingannya, yaitu yang pertama dulu pian beriman. Maka apabila orang itu pula Islam, beriman, itu bukan insya Allah lagi, itu pacangan kena masuk surga. Asal orangnya sudah Islam, lawan beriman. Arti beriman itu percaya sudah. Kita ingin pula yang duduk sini percaya. Cakanya kada percaya, kada mau duduk di ilmu. Artinya percaya Allah itu ada. Surga ada, titian neraka ada, titian siratal mustaqim ada. Lalu pian hendak duduk di sini takutan lawan Allah. Takutannya lawan siapa? Lawan Allahnya. Hendak mengharap diri berhampir lawan Allah, hendak minta ridha lawan Allah. Kenapa? Seibinang menciptakan kita bila kita sudah boleh, karena dimasukkan simpulan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ujar Rasulullah, ada dua perkara yang paling utama, tidak ada tandingannya, yaitu yang pertama dulu iman kepada Allah, beriman dulu, dan yang kedua memberi manfaat untuk orang-orang muslim. Arti beri manfaat itu apa? Memberikan kebaikan. Namanya melajari orang untuk kebaikan, boleh jangan memudaratakan orang. Arti mudaratnya apa pak? Umpamanya pian pako timbai di tengah kartak orang kimpis, nah itu ngarannya mudarat. Jadi apabila yang ada duri-duri menghalangi daripada kartak untuk pian ambil, itu memberi manfaat kepada orang, gugurnya tak dapat pahala atau ibadah. Ibadah ini banyak pula, bukan kita sembahyang aja, itu ya juga bukan puasa, tapi kita berbuat baik kepada orang. Sekira orang lalu nyaman, boleh jangan ada dihalangi lawan duri-duri. Itu ngarannya disebut memberi manfaat atau disebut jadi ibadah. Cuma kebanyakannya kita pulang orang beriman apa? Bilanya banyak duri atau batu pina berhalang-halangan, dijumputnya, diambilnya, diandaknya kahiga. Karena mau, kenapa? Itu mudaratakan orang. Yaitu orang pula kimpis ban, gara-gara kita berapa dosanya. Kenapa? Lantaran pian berdahara umpamanya. Namun kita kada berdahara pula kada tahu. Inang berdahara merimbai makarina bila lalu kimpis, nah itu akibatnya. Ada dua perkara, ujar Rasulullah, yang paling utama tidak ada tandingannya, yaitu yang pertama dulu iman kepada Allah dan memberikan manfaat untuk orang-orang muslim. Orang muslim mana? Ya kayak ini orang Islam, muslim ngarannya laki-laki muslim, adalah perempuan ya muslimah, itu muslim laki-laki dan muslim daripada perempuan termasuk orang Islam. Makanya sudah ulang tadi Bu. Bila orang itu Islam beriman pulang, bukan insya Allah karenanya masuk surga aja, asal sudah Islam lawan beriman daripada kepercayaan kita daripada orang-orang Islam. Keterangan pulang pula pemberian manfaat kepada orang yang tadi Bu. Nah, memberi manfaat kepada orang tadi apa?
yaitu kepada orang muslim dapat dilakukan melalui perkataan. Jadi bila kita berkata kata yang bagus, umpamanya pula kurang hendak berhutang, jadi penak apa kena duitnya kada kawan mau tangi kada papa hari ini mana kada mau tangi mana mamai pulang. Nah itu jadi ukurnya kakak dosa bela walaupun bujur. Jadi kita kada nak mau tangi pada bujur nak aku duitnya kada bang kada cuma kada tapi ada mungkin kada mungkin gue pian 1.000 rupiah dah jadi kantong. Kira jangan tadi sama orang minta sedekah itu dia bulan bila itu kada memberi lalu dipen kali duit pacah. Di rumah banyak duit pacah itu tadi suka amun dipen kaina amun betamuan lagi lawan orangnya dia mengkawa lalui aja lah dintu namun kada hendak juga orang kita beri itu pula sunat aja kada wajib nyandak diberi kada itu contohnya. Tapi bila kita hendak dapat ibadah ya dapat memberi cuma hitung dia belum orang minta sedekah nang pina orangnya gagah desain ngapa punya desain untuk langgar ke masjid ke papa ke danang pula pambukuk plak menimbak desen ngapa gitunya bulan pelapa kurangnya butupi ya pulang rumah bu gagah benar. Nah itu pula terangnya itu jangan kenapa gagah kada boleh minta kecuali orang memberi. Gagah itu adalah untuk berusaha sekira jangan meminta. Makanya niat kita apa bu niat kita berusaha sekira jangan meminta kepada orang. Begini orang tukang amun diberi itu orangnya boleh rezeki daripada Allah. Nah kada boleh kita meminta duduk buat di warung lah sudah tuntong bayari siano bayarinya pina pasti kalau pina orang kada beri duit tapi tahu tangan jadi itu kalau kita nang membagian lain boleh kita minum sekalinya orang dibayarkan orang berdahulu. Nah itu rezeki daripada seorang pancak kalau itu bulan minum bulan makan paling dulu unak bayar sudah aja siano bayariakan orangnya kan tapi kenal orang patuh lawan ulung kada tahu nyaman bayari pulang kadang maunya buka langsung sekira jangan kada kawa. Nah itu ngarannya rezeki daripada Allah jadi kada apa-apa pian ambil gitu kita kini pulang apik sekira kita di dunia untung alam kubur pun beruntung. Dan lagi pulang Rasulullah bersabda ujar Rasulullah man asbala yanwi julma ala ahadin ubiralahu majana wa man asbayan wi nusratal madlumi wa kada hajatil muslimi kanat lahul ajri hajatin mabrura. Artinya ujar Rasulullah barang siapa berpagi-pagi hari dengan tidak berniat aniaya kepada seseorang maka diampuni dosanya yang dia perbuat. Dan barang siapa berpagi-pagi hari dengan niat menolong orang dianiaya melayani kepada orang muslim maka pahalanya apa bu seperti pahala haji nang mabrur. Umpamanya belum niat membantu orang itu nah. Makanya ujar Nabi tadi barang siapa yang berpagi-pagi hari tidak berniat di aniaya. Arti maniaya apa bu? Bebisu kanan sudah kena hendak berpukulan, bisu kanan sudah kena pamamayan itu aniaya bola. Biji penang ku mamai itu anak kojok mamamai jangan kalau nyaring. Gila nyaring, nah singgung nang di rumah kena. Terus aku mamamai dia, aku sako, nang saya kalau jadi jualannya kanya nyaringan. Dia mengkau pian betutuduhan bagaimana aja. Nah, sekolah mama mainnya banyak besar banyak kalau kadang-kadang bu bila nang di rumah tuh kadang-kadang orang bermain buat nang anaknya kada tahu-tahu nang kesinggungnya nang di rumah nya diserbu bujur pian kan nyaringan. Jadi aku juga kadang nyinggung orang bujur kadang nyinggung orang cuma pian nyaring. Kalau kadang-kadang kan manusia yang disifatnya pula asata singgung-singgung, nah lalu kita jadi dosa juga. Gemati artinya begamat betutuduhan anaknya kada tahu-tahu maka karena kan boleh bakal lahir jangan dilawanakan karenanya patuh tagur nak seorang nak lah jangan maca jangan tulas orang pulang dia pindah bakal lahir aja sini bukan udah papain nagur dinto jangan memukul anak orang amun pin boleh kena anak pian nang dilawanakan karenanya kita bakal lahir pulang tuh pian ni tahu jangan melawanakan mamaku lahir
tagur anak kita, anak orang pun nah sini boga lah karena bakal layan dipududuran semua. Bagus saja itu saya kira jangan ada perkelahian itu kan amun pian lawan akan boy maaf nanti umpamanya sekolahnya boy kalahir sekolah tukang ada mamanya uncalhan mama orang jangan biar umpat ada ke gurunya menagur amun kita umpat campur bisa bakalahian namanya itu ngapa tugas gurunya bila pian sudah sekolahkan anak gurunya nang maaturnya lagi di rumah pian nang maaturnya mau sudah di sekolahan gurunya jangan pian umpat campur hanya pula itu ada juga pang pula karena kan kalah dia tangan ulun bermamai maju ulun mana malah dijeriakan sudah di mamai pulang pihak dan 2 kali walloh ini hitungannya asupan serangannya bulik serangan bahan beri sambut gitu pian mana ulun malah jeriakan mari di mamai pian apa sudah 2 kali walloh kayak ini nah bulik tiga asupan serangan kayak gitu kan bermamai kan cuma memadakan mana di mamai mana malah jeriakan sudah bu muyaknya palingnya nging sudah di mamai pula ya 2 kali walloh umpamanya itu boleh jadi jangan bila anak kalau ikan juga kalau macam apa ikan juga macam jalan lagi macam gitu anak kurang pak tagur juga jangan pakalayan lala itu kalayan kena hawas saya kan padahal menggeretak warak bukan hendak menghantam cuma saya kira jangan bakalayan ini bila bakalayan kena timbul kalau pina orang belukaan kan bisa kita kan habis nang tuhannya nang habis itu jadi tagur kedua-duanya bu. Jadi ujar Nabi tadi pula barang siapa yang berpagi-pagi genang bisukan-sukan tuh pagi-pagi hari dengan tidak niat menganiaya kepada seseorang maka diampuni dosanya dan diperbuatnya dan barang siapa berpagi-pagi hari berniat menolong orang dia niaya melayani keperluan orang muslim maka pula pahalanya seperti pahala orang yang naik haji mabrur pulang tinggi kalau derajatnya makanya ibadah kita boleh bisa melipat gandakan mun 1 bulan bayar 1 ya kada seimbang nuntut ilmu paling lawas saja paling lawas itu bulan sudah mungkin lebih daripada saja mau murid panat sudah pahalanya apa? Seperti pahala haji lewat umrah bila kita niat kada maniaya maksudnya menolong orang-orang melayani keperluan orang-orang Islam. Dan lagi Rasulullah bersabda ujar Rasulullah hamba yang paling dicintai Allah ada hamba yang paling bermanfaat. Hamba yang paling dicintai Allah ujar Rasulullah hamba yang paling bermanfaat bagi hambanya sesuatu kegembiraan yang menghindarkannya. Artinya pula hamba yang bermanfaat itu membahagiakan orang nang beriman atau menghibur-hiburnya. Makanya di sini pula kita jangan bersedih. Sedih itu perbuatan iblis ketujuh merenung. Sedih putus asa ada kita orang Islam gembira terus. Walaupun banyak ada begitu gembira aja mungkin karena Allah menggantikan. Makanya ujar Allah barang siapa mensyukuri akan nikmatku walaupun pamannya boleh kita kadang syukur tetap kayaknya akan ada aja jalan keluarnya. Kenapa bu? Rezeki itu ampun Allah, ilmu ampun Allah, umur ampun Allah, ada aja jalan keluarnya. Allah pak 4 pegangan makanya ada kalau sudah ulang-ulang. Tiap-tiap hidup ada rezeki. Tiap-tiap hidup itu pasti mati kada insya Allahnya lagi. Cuma mati gampang ya kada tahu kita itu berdirian umur. Cuma sudah tiap-tiap hidup ada rezeki. Tiap-tiap hidup manusia itu pasti mati. Makanya ujar Rasulullah bersabda hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba yang paling bermanfaat bagi hambanya. Sesuatu kegembiraan yang menghindarkan daripada kelaparan atau kesusahan atau membiarkan utang, membayarkan daripada utangnya. Menyorang pula tak utang, tapi banyak dibayarkan. Yang itu apa ya tadi pahalanya mengapa menggembirakan orang yang beriman kada mau sedih. Makanya di sini sedih itu dasar kada boleh
Sudi itu perbuatan iblis ketujuh merenungnya, akibat renung-renung itu pula akibatnya yang kadang gantung diri, bunuh diri, sedih-sedih. Tapi bila kita gembira, termasuk kadang mau lagi. Kenapa gembira? Allah yang menjaminku. Cuma jangan kuriak-kuriak pak bola, kuriak-kuriak di depan umatnya Allah habis abut juga sidin. Maja kuriak-kuriak Allah nang menjamin. Coba apa aku melaparinya? Oh cuma ngeludir. Padahal itu etikatnya aja, hakikatnya dasar Allah nang menjamin rezekinya. Hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba yang paling bermanfaat bagi hambanya yang lain. Beramal yang paling utama adalah memberikan kegembiraan kepada hati orang beriman. Sesuatu kegembiraan yang menghindarkan daripada kelaparan atau kesusahan atau membayarkan utangnya. Ada dua perkara yang paling jahat. Nah, nang jahat pula tadi pula nang dua perkara nang kebaikan. Ini ada dua perkara yang paling jahat di sini. Ngapa? Yaitu tidak terdindingnya, yaitu mempersekutukan Allah. Nah itu jahat benar. Dan yang kedua membahayakan orang-orang muslim. Membahayakan pak bulan contohnya umpamanya tatian itu tahu pina jabuk. Dia tak kena menyuhutung itu lalu. Karena patah nyaman sidin sakit awakan itu marmak dosanya. Dia mun kita tahu, mun boleh kita kada tahu kada kawa. Aku jipun diseret tatian bisa kada tahu pecangan jabuk. Kada tahu mun jabuk jangan ke situ berjalan kalau pina patah tuh jabuk sunnah kada tabaiki lagi. Gitu bepada jangan liatakan. Tapi mun kita kada tahu, mun kada tahu tuh kemudian bulan ngaranya darurat kada tahu, amun tahu kita bulan memadahkan sekira kurang jangan takanan. Makanya ujar Rasulullah ada dua perkara yang paling jahat benar, yaitu tidak ada tandingannya, berat benar bu. Yang pertama dulu mempersekutukan Allah, menyekutukan Allah, menduakan Allah. Kita ini menyaluacakannya kada begawi kelaparan. Menyekutukan Allah artinya apa? Menduakan kada percaya. Maka bila kada percaya Allah termasuk kufur ya, mempersekutukan lawan kayak usaha. Maka jangan usaha ini kayak apa? Lalu Allah apa tadua? Usaha kuasa, Allah kuasa. Ujar Allah coba kena kam angaran usaha nang kuasa pas kuhuyuhakan kawalah begawi. Betis bisa kitakan kawalah begawi. Berarti nang kuasanya itu Allah bujur pian nang berusaha rezekinya berian daripada sini. Makanya ujar Nabi di sini dua perkara yang paling jahat tiada tandingannya, jahat benar, yaitu mempersekutukan Allah dan membahayakan orang-orang muslim. Berbahaya bila orang berjalan tak gugur, bila orang berkendaraan ban kimpis. Bila orang berjalan-jalanan jajak pakok gara-gara kita mandeki umpamanya itu termasuk pula dosanya besar benar. Membahayakan orang muslim dapat berupa membahayakan badan, harta. Membahayakan badannya bu, artinya saya kira ini tak gugur gitu. Dan kedua hartanya, harta si anu ikam banyak, cakap dituntan ikam mau dipadahkan karena si maling gara-gara kita dosa juga. Nah itu pula, jadi jangan dipadahkan yang orang betul siapa harta banyak juga. Kau tahu tuh, nah urusan orang. Toh itu hari ini kada banyak yang mati hati itu. Nah kalau bulan malam soknya gara-gara kita pian tamakani kada duitnya kada merasa dosanya ada gara-gara kita. Makanya ujar Nabi sebagian orang muslim dapat berupa membahayakan badan atau hartanya itu dilindungiakan. Artinya mengkawa jangan dipadahkan. Kenapa? Saya kira karena memudaratakan kepada inya kasihan pula orang pun kasihan. Makanya kita ini bila kita kibit dulu badan kita. Bila kita boleh dikibit sakit, orang sakit juga. Bila kita dikibit nyaman, orang nyaman. Cuma kadang mungkin kibitan itu nyaman pasti sakit. Jadi bila kita gembira, saya kira orang gembira juga. Makanya di sini kita pula masing-masing bekerja, gesan pamakan, saya kira nyaman, beribadah. Jangan mengharap orang aja, kasihan juga orang dicari juga. Contohnya itu pula, jangan mengharap berian si anu aja. Jangan. Bila orang memberi rezeki daripada Allah,
Tapi bila kita mengharap, jangan gugurnya pula takal tamak gitu. Jadi kita jangan gitu, kita berusaha kayak kita juga, maksudnya pegawai juga kayak orang juga nyaman pamakan, gasan beribadah, gasan sanggup bulik ke alam kubur. Di dunia pian beruntung, akhirat pun beruntung gitu pun. Membahayakan orang muslim, ujar Nabi, dapat berupa membahayakan badan, hartanya, segala firman Allah di dalam Al-Quran. Yang pula bilanya Allah berfirman andaknya di dalam Al-Quran, ujar Allah, mengacu kepada dua perkara, yaitu mengagungkan Allah. Nah, jadi pertama dulu pula menggembirakan Allah, apa? Mengagungkan Allah Ta'ala dan kasih sayang kepada makhluknya. Mengagungkan kata Ibn, mengagungan itu apa? Membesarkan Allah. Dan kedua, kasih sayang kepada makhluk. Makhluk ngapa? Ibn seperti kayak contohnya pun nang di burit kita siapa? Kucing. Nah, kucing itu bukan tujuh membuntil. Kadang-kadang harus tuh bila anak terjejak diajak, macam membuntil di burit ini. Anak terjejak tuh makhluk Allah. Jika aku jadi nak kada kawe aku disara kada katujuh. Amun pen kada katujuh diugahakan barang jangan dipukul. Pada kita buat panas saya bila makan colong-colong. Maka musimnya jam 9 datang. Mendului tahu kurangnya makan jam 9 lah datang dulu kucingnya. Gitu Bang. Lalu kadang-kadang hendak sangit. Jadi ngapa Bu sabar ya, boleh kita hendak pen para jekian aja, ambilakan nasi, ambilakan iwak, suruh makan kahige. Ini tuh Bang, yang boleh bila kita memberi makan makhluk Allah ada di rezeki kita. Kenapa? Artinya membagi-bagikan rezeki itu berian daripada Allah, ku berikan pulang kepada yang memerlukan. Seperti kucing bujur Bang, pula kucing itu mati jadi tanah. Cuma tetap itu adalah makhluk daripada Allah. Jadi ujar Allah berfirman mengacu kepada dua perkara. Yang pertama mengagungkan Allah, itu bagus benar Bu. Yang kedua kasih sayang kepada makhluknya Allah, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran. Ujar Allah, aqimus shalah wa atuz zakah, dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Dirikanlah sembahyang, keluarkanlah zakat bila sampai mampu atau sampai nisabnya. Juga Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ushkurli wali walidayya, bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Makanya ujar Allah pula, aku lawan mama abaikan bakal kalah aja. Bila mama ikam rida, aku rida juga. Tapi bila mama ikam abaikan murka lawan ikam, aku pun murka juga. Surga di bawah telapak kaki ibu. Bukan di bawah telapak kaki ibu, tapi ngapa Bu? Surga apa? Bilanya kawitan rida, Allah rida. Makanya juga ada pepatah, surga jadi bawah telapak kaki ibu. Padahal surga bukan di bawah telapak sini, cuma bila sidin rida, Allah akan ridha juga. Diriwayatkan pula dari Uwas Al-Qarni berkata, beliau berkata, ujar Uwas Al-Qarni, aku melewati dalam suatu perjalananku dengan seorang pendeta. Pendeta itu siapa? Rahib. Rahib itu namanya nang begundul itu rahib Bu. Nang pandita nang Amitabha, tongkat di tipi pangandak nang tebulah. Itu rahib, tongkat nang si gundul-gundulan nang betongkat Amitabha gitu pun. Berkata pendeta rahib, ujar rahib, lalu aku bertanya kepadanya, wahai pendeta, ujar Sidin, ujar Uwas Al-Qarni, wahai pendeta, perkara apakah yang menasihatkan? Perkara apakah yang menaikkan derajat seseorang? Ujar Uwas Al-Qarni, wahai pendeta, kita ini sekira naik derajat, ngapa amalannya? Ngapa amalannya sekira derajat itu naik? Dipin derajat itu naik ngapa? Bilanya kaya benar, naik derajat. Bila alim benar. Bila orang nang kada tepi pa ibadah itu naik, karena derajat itu artinya tak ubah perubahan.
Lalu aku bertanya kepadanya, kepada pendeta, wahai pendeta, perkara apakah yang menaikkan derajat seseorang itu? Ngapa sekiranya naik derajat? Pendeta menjawab, ujar pendeta, mengembalikan hak-hak orang lain yang engkau aniaya olehnya. Artinya pula bila nampar orang minta maaf langsung tampar ikan. Nah, itu ngalih benar buat. Sandal minta maaf aku semalam sandal kajumput sandalnya itu pula. Makanya kadang-kadang boleh kita bahaya umpamanya kayak anak sembahyang sandal orang ada kita kada bersandal, jadi yang sudah kita bawa sandal beruduk padahal aku tadi minjem sandal ini kada apa-apa aja kada tamat sudah pula jangan kada berpada walaupun dipin sandal bu yang minjem sedikit pula hukum itu pakaian itu kita hukum jangan dirubah-ubah. Bila pengen merubah-ubah pecangan celaka tuh di akhirat bisa merubah surangan. Hukum-hukum Allah jangan diubah. Pandita menjawab, ujar pandita, sekira naik derajatnya Pak, mengembalikan hak-hak orang lain yang dianiaya oleh kita. Atau yang bermanya bulan tamamayi, aku majin atau tamamayi semalam coba gitu jarang pang kayaknya itu banyak ketarusan ada kawai. Makanya ini timbul daripada dosa banyak amal. Bila pian banyak amal ibadah kina sudah masuk surga di alam akhirat kina beambilan nang mana pian hinakan gitu nang mengambil amal kita. Nah namanya ingin nang mahina ingin nang menjulung amalnya kepada kita. Ujar pandita menjawab, sekira naik derajat mengembalikan hak-hak orang lain, orang nang dianiaya olehnya, dan meringankan punggung dari tanggung jawab. Meringankan tanggung jawab, meringankan punggung daripada tanggung jawab. Meringankan maksudnya bila orang tua anak 10 pian bentu-bentu itu meringankan beban ngarannya. Banyak anak bu, nah, banyak anak sini ketemu mampu umpamanya makan sehari-hari bulting itu dijamin aja ada taros. Cuma kadang-kadang bisa kadang mampu. Ada mampu apa bilang bapak mamun. Makanya ulang pula rezeki nang mana rezeki ini nang kita makan hari-hari. Muna kita nang masih rumah 3 buah, 4 buah, 10 buah itu rezeki nang dipandang. Bila pian sudah meninggal, habis saya itu rezeki gesan anak. Nah, meringankan punggung daripada tanggung jawab, meringankan. Makanya sini yang pertama tuh naik derajatnya apa, Bo? Mengembalikan hak-hak orang lain yang dianiaya olehnya dan meringankan punggung dari tanggung jawab. Sesungguhnya sesuatu amal itu tidak akan naik bagi seseorang hamba jika dia masih mempunyai ketanggungan atau dia berbuat jalim. Jadi bila orang pula katuju berbuat jalim, derajat itu kadang mau naik. Jalim karena orang. Arti jalim apa? Bukan tujuan menghina orang, menjelimi hartanya, menjelimi anaknya. Pokoknya bilangnya jalim naik itu derajat kecuali berubah minta ampun, jangan diulang-ulang lagi. Artinya disebut itu ngarannya bu ngapa jalim. Itu dapat turun sampaikan bulan mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami di dunia, selamatkan di akhirat, lepaskan daripada api neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.